Tadinya saya tidak akan bercerita karena takut dianggap ria. Tetapi mesti ini saya ceritakan karena ini adalah peristiwa kemanusiaan. Saat pagi saya mendapat WA, adanya seorang ibu yang tergeletak di rumah sakit, tak memiliki biaya dan tak memiliki BPJS untuk dirawat karena pecahnya pembuluh darah. Setelah itu saya menyarankan dirawat biasa. Yang penting bisa melaksanakan kegiatan pengobatan, meski tak ada uang. Saya mencoba berkirim untuk pengobatan agar bisa dirawat di rumah sakit. Kemudian saya di WA lagi bahwa sang ibu meninggal dunia. Dan saya mencoba untuk menenangkan keluarganya dan berkirim lagi untuk biaya ambulan dan pemakaman. Kemudian dia mengeluh, memohon bantuan Pradi agar Sudirman bisa menengok. Dengan cekatannya Pradi berusaha untuk Sudirman bisa menengok ibunya yang meninggal. Kemudian saya melihat di tayangan berbagai platform media sosial, Sudirman dikawal dengan tangan diborgol dan senjata laras panjang. Hati saya tersayat, jiwa saya terketuk. Seorang manusia yang begitu lemah tanpa daya, jangankan melawan, berlari pun dia tak mampu. Mengapa perlakuannya seperti itu? Mungkin memang itu SOP-nya, tetapi SOP harus ada pertimbangan nalar kemanusiaan dan siapa yang sebenarnya menjadi objek pengawalan kita. Nalar kita bisa bekerja untuk memastikan seseorang berbahaya atau tidak. Berbahayakah seorang Sudirman sehingga pengawalannya harus seperti itu dengan tangan terborgol? Sudirman adalah salah satu cerita tentang pedihnya menjadi orang kecil di negeri ini. Saya menyampaikan rasa bela sungkawa pada Ibu Sudirman, dan saya pun menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa yang dialami Sudirman saat menengok ibunya. Inilah keluh kesah saya sebagai seorang warga negara, dan mesti saya ucapkan dan saya ceritakan. Saya tidak mewakili diri saya yang terpilih menjadi seorang gubernur. Saya hanya mewakili diri saya dan hati saya yang mesti saya ucapkan. Terima kasih pada semuanya yang telah berempati pada Sudirman dan ibunya. Semoga ibunya mendapat kemuliaan di alam akhir, mengakhiri derita yang dialami oleh dirinya karena anaknya terpenjara meski tanpa dosa. Kang Deddy ini berbicara sebagai seorang pejabat dan juga sebagai seorang budayawan. Kendati beliau memahami tentang standar operasi Polri ketika mengawal seorang narapidana, beliau meninjau dari sisi kemanusiaan. Beliau menyayangkan itu. Nah, ada satu masalah lagi, Kang Deddy. Jajaran Kesultanan Kesepuhan Cirebon ketika itu ingin mengecek dan memastikan situsnya di tanah Cirebon aman-aman. Situs yang masuk wilayah zona Indosemen, izin garapnya maksudnya. Dan ternyata di situ beberapa situs sudah rata dengan tanah, sudah hancur. Nah, ketika itu Keraton Kesepuhan Cirebon itu mengutus 4 jajarannya untuk memastikan dan mengecek situs tersebut. Apa yang terjadi, Bang Deddy Mulyadi? Itu kita dikawal ratusan anggota Polri bersenjata lengkap. Pertanyaannya, apakah itu standar operasi? Ada tamu dari keraton sebagai penguasa wilayah, pemilik lahan, ngecek tanahnya. Yang ngasih izin itu pemerintah, bukan keraton, bukan Kesepuhan. Indosemen itu hanya izin mengelola, tapi faktanya menghancurkan. Itu kami memastikan ada objek vital yang mempunyai nilai sejarah, yang memiliki sejarah emosional dengan keturunannya yang sekarang, Lurianya. Sampai dikawal ratusan anggota Polri bersenjata. Apa itu saking nurutnya Polri ke perusahaan, atau saking hebatnya standar Polri, atau gimana itu, Kang Deddy? Nah, kebetulan Kang Deddy kan orang yang sangat mencintai budaya sejarah leluhur. Nah, coba jangan sampai kayak gubernur-gubernur, bupati-bupati yang sudah-sudah di tanah Banten ini pengecut semua itu gubernur-gubernur itu. Nggak ada yang berani ngotak-atik PT Indah Kiat. Masa pejabat di negeri ini takut sama perusahaan semua sih? Perusahaan merusak lingkungan, mencemari lingkungan dengan limbah. Gubernur-gubernur berkali-kali di tanah Banten tidak ada yang berani, pengecut semua. Bupati Serang apalagi. Nah, ini menarik ini, Bang Deddy. Bang Deddy ini adalah orang yang mencintai lingkungan, budayanya, sejarahnya. Nah, coba tengok nanti di Indosemen itu, Bang Deddy. Cek berapa izin mengelola lahannya dan berapa fakta lahan yang sudah dirusak oleh Indosemen. Gitu loh, Bang Deddy. Buktikan Bang Deddy sebagai seorang pejabat, sebagai seorang gubernur lebih hebat daripada gubernur-gubernur yang sudah di tanah Banten. Oke. Buat semua gubernur di tanah Banten, semuanya pengecut dalam konteks satu masalah ini. Begitupun bupati di Kabupaten Serang. Silih berganti bupati di Kabupaten Serang, semuanya bupati pengecut. Anda mantan bupati, Anda mantan gubernur Banten, Anda boleh tuntut saya. Kalian pengecut. Tidak berani menangani persoalan limbah PT Indah Kiat. Termasuk Polres dan Polda yang sekarang. Heran saya, di Polres dan di Polda ini kok gak ada yang ngurusin limbah Indah Kiat.
Kalau masalah ini, limbah PT Indakiat, Polda Banten dan Polres Kabupaten Serang nggak guna. Sorry, abang-abang di Polda. Rekan-rekan, mohon maaf. Ya, nggak guna keberadaan kalian itu. Kalau masalah ini, salam akal sehat dan salam bruter, Kang Deddy. Rakyat masih PR buat Kang Deddy. Tolong jaga tanah-tanah yang memiliki nilai histori dan sejarah. Ya sama ya. Tolong di tanah Cirebon. Situs-situs jaga Kang Deddy. Ya. Ayo kita saling bahu-membahu menjaga situs dan budaya kita. Salam akal sehat dan salam bruter.